warga intelektual sekalian, anggota keluarga Donald Trump ada dalam masalah, ada dalam target IRGC, guys. Anggota keluarga Trump tidak baik-baik saja. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah informasi ini valid atau tidak? Apakah ini teori konspirasi atau tidak? Apakah ini cuman settingan gitu? Apakah ini cuman bohong-bohongan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa keluarga Donald Trump ini ditarget oleh IRGC? Apakah IRGC itu melakukan balas dendam? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu, ya, kalau saya perhatikan, Donald Trump ini salah satu presiden yang paling banyak ditarget setelah presiden sebelumnya seperti Abraham Lincoln. Kenapa Donald Trump ini sering diincar? Apa alasannya? Apakah karena dia sakti gitu? Apakah karena dia luar biasa? Apakah karena dia sangat berpengaruh? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan juga saya akan bahas tentang perkembangan perang yang ada di Timur Tengah sekarang ini. Apakah mereka damai atau tidak? Bagaimana faktanya sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kalau nonton berjamaah, terutama pendukung Iran. Akan banyak yang butuh panadol gitu ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Beberapa hari terakhir ini ada laporan intelijen yang mengatakan bahwa keluarga Donald Trump itu ditarget, ya, termasuk istri daripada Donald Trump, anaknya, Barron, yang Ivanka dan lain sebagainya, ditarget, guys. Sehingga apa? Sehingga mereka memperketat pengawalan atau penjagaan. Nah, siapa yang menarget? Yang menarget itu ya jelas dong IRGC, siapa lagi ya kan? Kenapa IRGC dendam? Ya karena kematian daripada Ayatollah Ali Khamenei. Nah, jadi IRGC nggak bisa memperbaiki Amerika, mereka ya melakukan strategi potong kepala gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Ayatollah Ali Khamenei. Tapi apakah ya kalau misalnya nih IRGC itu mengincar keluarga Donald Trump, apakah itu bagus atau tidak? Apakah balas dendam ini berdasar atau tidak? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak berpihak pada Iran, saya tidak berpihak pada Amerika. Artinya gini, apakah Amerika itu punya aib? Ya, Amerika punya aib. Apakah Iran punya aib? Ya, Iran juga punya aib. Jadi saya akan bongkar aib Amerika dan aib Iran juga. Gini, serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bukan tanpa dasar. Ada banyak faktornya gitu. Ya, salah satu alasan yang paling utama itu karena pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengeksekusi para pendemo. Ada sekitar 50.000 orang. Itu kejahatan namanya. Bagaimana dengan Donald Trump? Ada 1 juta orang yang mendemo Donald Trump dengan tagar "No King". Tapi apakah ada yang terbunuh? Gak ada kan? Masuk Donald Trump gitu tuh ya. Jadi pemimpin tuh gitu tuh. Kalau ada orang demo tuh jangan dieksekusi gitu, jangan dibun-bun gitu. Itu masuk Donald Trump. Tapi pendukung Iran nggak ngerti gitu ya. Sesimpel itu nggak ngerti gitu. Ya mereka buta mata gitu, buta hati gitu. Mereka membela mati-matian Ayatollah Ali Khamenei. Padahal Ayatollah Ali Khamenei itu banyak banget aibnya. Kemudian undang-undang yang bermasalah gitu ya. Kemudian diskriminasi terhadap orang-orang Kristen, pendeta gitu ya di Iran. Itu yang bikin Donald Trump geram. Donald Trump itu kan dekat dengan pemuka agama di Amerika ya, dekat dengan evangelis ya. Bahkan dia akhir-akhir ini kan rajin gereja ya. Dia nggak mau orang-orang Kristen itu diganggu di Iran. Ya, kita tahu bersama bahwa pertumbuhan agama Kristen di Iran itu naik gila-gilaan. Kenapa pertumbuhan agama Kristen di Iran naik gila-gilaan? Apa alasannya? Ya karena mereka frustasi dengan sistem pemerintahan, dengan agama yang sebelumnya dan sebagainya. Ya whatever lah gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi gitu. Siapa yang lebih jahat? Apakah Ayatollah Ali Khamenei atau Donald Trump? Menurut data ya. Kita bicara by data. Menurut keyakinan saya, ya Ayatollah Ali Khamenei, ada banyak kejahatan Ayatollah Ali Khamenei. Kemudian Iran salah satu negara paling korup. Itu kejahatan itu namanya. Kemudian selain itu ada pemenang Piala Nobel dari Iran tapi dipenjara oleh Ayatollah Ali Khamenei. Bayangkan.
seorang pemenang Piala Nobel juga di penjara gitu. Itu jahat sekali namanya. Cuman karena kita dibutakan oleh, ya kita melihat Ayatullah Ali Khamenei baca kitab suci, baca Quran, oh kita langsung berpikir, oh ini orang soleh. Itu menutupi coy. Ya orang soleh, orang baik yang sebenarnya itu ya tidak melakukan kejahatan. Itu namanya kan kejahatan ya kalau dia mengeksekusi pendemo. Kalau misalnya mengatakan, oh bukan dia turun secara langsung, tapi kan atas perintah dia kan. Ya itu secara tidak langsung gitu. Dia yang bertanggung jawab gitu. Iya kan? Kalau misalnya mengatakan, oh pemerintah sebelumnya juga kan seperti itu, seperti pemerintah Sang Reja Pahlavi. Ya, pemerintah Sang Reja Pahlavi itu kan mereka tidak sebanyak itu, ya berdasar juga gitu ya. Ada faktornya juga gitu ya. Kemudian ketika Iran dibentuk, salah satu pidato daripada Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, ya pidatonya itu berbunyi, matilah Amerika. Amerika itu setan besar. Bayangkan ya, ada suatu negara itu ya berdiri hanya karena membenci negara kita misalnya. Misalnya di ujung laut sana misalnya, atau di entah negara mana gitu, tetangga Konoha misalnya. Ya ada negara Wakanda misalnya. Negara Wakanda ini berdiri atas dasar kebencian terhadap Konoha misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita ada kekhawatiran atau kesel? Kesel dong ya. Ngapain sih lu bikin negara baru tapi lu punya kebencian? Ya pasti kesel dong. Itulah yang dialami oleh Donald Trump dan Amerika gitu ya, orang-orang Amerika pada umumnya. Walaupun mereka demo Donald Trump, tapi mereka tetap ya mereka bisa menerima kok apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Walaupun di Konoha itu ya ada berita-berita yang mengatakan Donald Trump itu sudah mau di-impeach ya, Donald Trump itu sudah dimakzulkan, diapain segala macam. Jadi warga Konoha itu selalu mencari berita tentang aib Amerika gitu ya. Mereka tidak pernah bongkar aib Iran. Ya. Kalau mau bongkar, bongkar semuanya. Apakah Amerika punya aib? Ada. Amerika terlibat dalam CIA penggulingan Soeharto. Saya mendengar berita seperti itu. Menurut keyakinan saya, Amerika terlibat. Dan ada data-datanya juga gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika terlibat? Apakah tujuannya itu privat? Ya bisa saja, tapi gini, katakanlah misalnya Amerika terlibat gitu ya, ada semacam kejahatan terhadap Konoha misalnya. Tapi kenapa kita mau diadu domba? Itu kan permasalahannya. Emang tentara Amerika melakukan pembunuhan pada saat pelengseran Soeharto? Enggak kan? Pada saat G30S misalnya, nih kalau misalnya nih diduga CIA terlibat, apakah pasukan Amerika turun tangan? Enggak kan? Kan kita yang diadu kan? Jadi sebelum menyalahkan orang lain, salahkan dulu diri sendiri gitu. Kenapa kita mau diadu? Ya kan? Emang kita ayam gitu? Itu kan yang jadi permasalahan. Sama seperti orang Iran. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan bahwa oh CIA terlibat dalam penggulingan ini, penggulingan pejabat ini ya segala macam. Emang tentara Amerika langsung gitu ya masuk ke parlemen Iran gitu? Enggak kan? Kalau misalnya mengatakan oh itu kan by design pakai mata-mata dan sebagainya, kan salah sendiri. Kenapa mau dimata-matain? Kenapa mau diprovokasi? Kan itu yang jadi permasalahan. Jadi tidak segampang yang kita pikirkan. Penjajahan, ya, spionase, ya, geopolitik itu tidak segampang yang kita pikirkan. Amerika itu punya agenda geopolitik karena apa? Karena mereka negara superpower dan mereka pemenang perang dunia kedua gitu. Kalau menghancurkan hegemoni Amerika, ya udah gitu. Ciptakan teknologi melebihi Amerika gitu. Bisa nggak gitu? Kita kan nggak mampu kan masalahnya. Kita mampunya cuma mengutak gitu ya. Dasar SDM rendah. Jadi orang Amerika berpikir kita itu masyarakat SDM rendah. Munafik gitu ya. Nggak ada integritas. Jadi itu yang jadi permasalahan guys. Sebelum menyalahkan Amerika, salahkan diri sendiri gitu ya. Jangan sedikit-sedikit yang salah Amerika. Warga Konoha kan sedikit-sedikit nyalahin Amerika. Ya, sedikit-sedikit, oh ini karena Zionis, oh ini karena Freemason ya. Oh ini karena Illuminati. Ya, elit global gitu ya. Sedikit-sedikit yang salah orang lain gitu. Kita nggak pernah menyalahkan diri sendiri. Ya sekali-sekali salahkan diri sendiri lah gitu. Kalaupun Amerika itu mengadu domba gitu, kenapa kita mau diadu? Itu kan permasalahannya. Ya nggak usah mau diadu, itu permasalahannya.
Ya, jangan mau diajak berantem gitu. Harus ada yang namanya introspeksi diri ya. Kita bisa mengerem diri kita sendiri gitu ya. Yang bisa kontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kita nggak bisa mengontrol CIA. Apakah CIA itu menyusup gitu ya misalnya ke pemerintahan Konoha. Kita nggak bisa. Yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri ya. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Ya, jangan sedikit yang salah Amerika, yang salah Israel gitu ya. Kita nggak maju-maju. Oh, Amerika itu nggak pengen kita jadi negara maju. Ya, Jepang juga nggak pengen kok. Ya, Amerika nggak pengen Jepang jadi negara maju. Ya, kalau ini ya, kalau kita berpikir secara rasional ya, kalau kita ibaratnya gitu ya. Ya, emang nggak ada sebuah negara itu yang pengen negara lain maju? Nggak ada juga sebenarnya. Ya jangankan negara, ya keluarga kita juga ada juga kok yang nggak suka dengan kita kalau kita maju kan. Jangankan negara gitu, keluarga kita juga pasti ada yang nggak suka kan, ada yang iri juga kan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan ya. Kemudian kenapa Donald Trump ini target? Apa alasannya? Ya karena mereka frustasi aja sebenarnya. Mereka nggak bisa ngalahin Amerika, ya mereka cuman menang di media sosial, menang propaganda, ya menang karena kasihan gitu ya. Orang-orang kan kasihan sama Iran ya, karena Iran itu dibombardir, karena Iran itu dianggap dia lemah gitu. Tapi kan apakah kita bisa memenangkan perang dengan minta dikasihani, minta simpati dari seluruh dunia? Enggak kan? Orang-orang yang tinggal di negara maju itu nggak sebodoh itu guys ya. Mereka nggak bisa dimanipulasi dengan yang namanya rasa iba gitu ya. Mereka berpikir rasional ya. Mereka berpikirnya itu jenius gitu ya. Mereka nggak bisa dikibulin gitu ya. Jadi ya kalau mau bongkar aib Amerika, bongkar aib Iran juga gitu ya. Kalau mau bongkar aib Israel, bongkar aib negara-negara yang mendukung Iran gitu. Houthi, Hezbollah dan sebagainya. Jangan cuma bongkar satu aja. Itu namanya berpihak. Itu nggak bagus guys. Ya harus benar-benar netral gitu ya. Ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Warga Konoha itu kan kalau nggak bisa dibantah pakai data, mereka akan mengatakan ya, atau mereka akan membuang datanya. Ya. Kalau tidak sesuai dengan keyakinannya, yang dibuang itu datanya bukan keyakinannya. Warga Konoha seperti itu. Saking gobloknya gitu ya. Bahkan mereka nggak sadar gitu ya, mereka goblok saking gobloknya. Orang goblok itu sarjana guys. Jangan berpikir bahwa orang goblok itu nggak sarjana. Rata-rata orang goblok itu sarjana. Ya justru yang korupsi itu rata-rata sarjana. Jadi jangan berpikir bahwa yang sarjana itu nggak goblok. Ya mereka juga goblok ya sebenarnya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak di sini. Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin
komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya Warga Intelektual, salam rasional.